selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semua. Bagaimana kabarnya nih? Luar biasa ya. Nah, Kak Soraya di sini mau membagikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Soraya mau bertanya nih sama adik-adik. Siapa yang ingat minggu lalu eh, kakak sekolah minggu menceritakan tentang apa sih? Ada yang tahu? Ayo ingat-ingat lagi. Ya, kakak-kakak sekolah minggu waktu minggu lalu menceritakan tentang ya proses ya sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan di situ sebelum Tuhan Yesus difitnah seperti itu, disalibkan terus mati dikuburkan. Nah, eh, Kak Sora ingin melanjutkan kisah di minggu yang lalu, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, minggu ini. Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan, sampai kami bisa berkumpul lagi ibadah sekolah minggu secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus bimbing kami dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu ini ya Bapak. Kiranya adik-adik dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Soraya dan dapat melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, terpujilah namamu, haleluya, amin. Ya, amin. Nah, di sini Kak Soraya ingin menceritakan eh, Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib terus bangkit. Nah, Kak Sore ingin adik-adik buka di Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 8. Tapi di sini Kak Sore juga ada video singkat yang menceritakan tentang firman Tuhan Yesus di Markus 16 ini. Adik-adik sambil membaca Alkitab sambil melihat film juga ya. Nah, mari kita tonton bersama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana, kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Oke, adik-adik sudah melihat kan video yang Kak Soraya tayangkan? Nah, tadi Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Judulnya apa? Kebangkitan Yesus ya. Nah, yang ke-8 itu mari adik-adik baca bersama di Markus 16 ayat 1 sampai 8, tapi adik-adik baca yang di ayat ke-8 ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ya.
di sini dari Markus ini kita diingatkan kembali mengenai kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus waktu itu berdoa di mana? Sedang berdoa di Getsemani. Nah, di situ Tuhan Yesus ditangkap pada saat sedang berdoa. Nah, di sini dari cerita firman Tuhan Yesus ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita tidak boleh berhenti berdoa dalam keadaan apapun agar Tuhan selalu menyertai kita. Nah, di sini juga waktu itu batunya terguling ya. Nah, lalu ada malaikat yang berbicara bahwa jua putih di ayat yang kelima, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut ya. Yang baju putih ini yang dimaksud itu malaikat ya. Jadi Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah pergi ke kubur dan meminyahi Yesus. Jadi waktu itu mau ke kuburan Tuhan Yesus ya, tapi ternyata Tuhan Yesus bangkit dan tidak ada di kuburan itu. Lalu mereka takut. Akhirnya Maria Magdalena ini dan Maria langsung menyampaikan kabar bahwa Tuhan Yesus tidak ada di lokasi tersebut, di kuburan tersebut, dan Tuhan Yesus bangkit. Nah, dari sini Tuhan Yesus tidak langsung menghilang begitu aja adik-adik. Tuhan Yesus tetap menyertai, dan bahkan Tuhan Yesus itu ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, dan Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya bahwa selalu menyertai murid-muridnya. Sehingga Tuhan Yesus pun memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyampaikan kabar sukacita ini dan menyampaikan ke seluruh dunia untuk percaya bahwa Allah yang disembah itu adalah Tuhan Yesus. Dan pada waktu kembali lagi ya, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, mati selama 3 hari gelap gulita ya. Nah, disitulah Tuhan Yesus sebenarnya menunjukkan bahwa itu Tuhan gitu, yang hanya Tuhan Yesus yang bisa sampai Tuhan Yesus meninggal, mati, lalu gelap selama 3 jam itu baru cerah lagi. Nah, itu habis itu gempa ya. Nah, disitulah menunjukkan bahwa besarnya kuasa Tuhan. Tuhan Yesus sudah berusaha untuk membuat orang-orang di sekitar percaya dengan Tuhan. Nah, kita sebagai anaknya kita ya sekarang ya adik-adik ya, kita tidak perlu malu untuk memberitakan firman Tuhan, kebenaran, bahwa justru kita itu bahagia kalau misalnya ada teman-teman adik sekolah minggu yang menanyakan tentang Tuhan Yesus. Kalian gak perlu malu, kalian gak perlu takut diejek atau bagaimanapun, karena Tuhan Yesus dulu juga pun diejek, tapi Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang kebenaran. Tuhan Yesus itu tetap menyampaikan firman Tuhan yang sebenarnya, dan justru adik-adik itu menolong orang-orang atau teman-teman adik yang belum tadinya mengenal Tuhan Yesus menjadi kenal, dan menjadi dekat, seperti itu ya adik-adik. Jadi nggak perlu khawatir, Tuhan Yesus selalu menyertai, bahkan menolong kita. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu diejek-ejek, karena Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Meskipun kita tidak bisa nih melihat Tuhan Yesus ada di sebelah kiri, sebelah kanan, di atas, di bawah, kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu dekat dengan kita ya. Oke, sampai sini firman Tuhan. Inti dari firman ini Kak Soraya ingin menyampaikan ke adik-adik
bahwa kita sebagai umat Kristen, kita yang dipilih Tuhan sejak lahir, kita harus menolong teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, dan kita tidak perlu khawatir seperti itu ya, tidak perlu khawatir untuk diejek karena kita anak raja, anak Tuhan Yesus. Jadi kita harus menyampaikan kabar baik ini dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oke, sampai sini kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu untuk ibadah sekolah minggu ini telah selesai ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai kami Tuhan sampai selama-lamanya, dan Engkau selalu memberkati kami dan melindungi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami ya Tuhan untuk menjadi seperti Engkau, teladan seperti Engkau yang terus taat membaca firman-Mu, berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak takut dengan sekitar kami pada saat mereka ingin mengetahui kebenaran tentang Engkau ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, Engkau bimbing kami selalu, jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan Yesus, tapi sertai kami ya Tuhan dan bimbing kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi kami ya Tuhan, dan berkati juga sekolah adik sekolah minggu ini ya Tuhan. Biarlah juga dalam sekolahnya mereka dapat berprestasi dengan baik, dan mereka dapat juga diberikan kesehatan hanya daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Dadah.